Beatrice, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2330-2332. Carrick menerima detail misi dari Edmund segera setelah menerimanya. Itu adalah dokumen yang sangat rinci tentang Jasper. Tidak hanya ada informasi tentang Jasper sendiri, tetapi juga ada semua yang bisa ditemukan tentang alamatnya dan semacamnya. Edmund benar tentang orang-orang yang melakukan ini untuk mencari nafkah. Anggota geng tiba di markas rahasia mereka di mana terdapat segala macam alat dan senjata yang telah mereka buat untuk situasi yang berbeda. Carrick memandangi bawahannya dan berkata, "Apakah kalian semua sudah membaca detail misinya?" Mereka tidak menginginkan hidupnya, tetapi mereka ingin dia lumpuh dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Kami memiliki lampu hijau untuk melumpuhkan, membisukan, atau membutakannya. Iya, bos. Bawahan Carrick mulai mengumpulkan apa yang mereka butuhkan dengan segera. Carrick tidak berencana untuk menarik misi ini dan segera mengirimkan bawahannya yang paling kejam. Kami akan menyerahkan ini padamu, Dejon. Carrick menepuk pundaknya saat yang terakhir menarik tudungnya, sinar tajam bersinar di matanya. Jangan khawatir, bos. Saya akan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian, Dejon berbalik untuk meninggalkan markas rahasia. Dia menunggu sampai malam tiba untuk menemukan jalan ke kediaman Jasper. Dia sudah membaca segala sesuatu tentang kediaman Jasper di markas. Menurut misi dari bosnya, Dejon memutuskan dia akan meracuni Jasper karena hal itu akan meninggalkan jejak paling sedikit. Dia segera mengarahkan pandangannya ke dapur yang harus membuat makan malam Jasper. Dejon melihat katup air di luar dan merangkak untuk membukanya. Dalam waktu singkat, bau harum tercium dari dapur. Dia tahu bahwa makanan telah disiapkan dan sudah waktunya katup air yang dia buka beberapa saat yang lalu untuk melakukan bagiannya. Koki memperhatikan bahwa air bocor, dan dengan seutas umpatan meluncur dari lidahnya, dia meninggalkan dapur. Dejon menyelinap ke kits dan dengan cepat mengoleskan lapisan bubuk di atas steak. Kemudian, dia pergi dengan percaya diri. Setelah menutup katup, Koki kembali dengan gusar dan menekan bel untuk memberi tahu server. Dejon kemudian perlahan berjalan ke gedung di seberang gedung Jasper. Dia akan mengagumi hasil karyanya sendiri dan melihat Jasper menderita setelah meminum racunnya. Namun, saat Dejon tiba di gedung seberang, dia menyadari bahwa Jasper telah menutup tirainya. Hanya ada celah kecil melalui jendela di sebelah timur. Dejon mengeluarkan teleskopnya dan melalui celah di antara tirai, dia melihat sesuatu yang membuatnya sangat marah. Jasper sama sekali tidak memakan steak aromatik. Sebaliknya, dia telah memberikannya kepada anjing itu. Brengsek. Dari mana anjing itu berasal? Tidak pernah ada penyebutan Jasper memiliki seekor anjing dalam dokumen. Dejon mengutuk dengan marah. Ketika dia melihat anjing itu memakan steak, Dejon tahu bahwa dia telah gagal dalam misinya. Seperti yang diharapkan, suara ratapan anjing terdengar dari kamar Jasper. Jasper sepertinya sudah menduga ini saat dia dengan tenang memanggil pelayan hotel. "Tolong bawa anjing ini ke dokter hewan agar bisa dirawat, ini adalah kompensasi Anda." Pramugara awalnya ragu-ragu, tetapi setelah melihat $1.000 di tangan Jasper, dia langsung setuju. Begitu anjing beracun itu diusir, Jasper mengunci pintu dan duduk santai di sofa untuk menonton televisi. Jika Dejon melihat pemandangan ini di balik tirai, pria itu mungkin terlalu terkejut untuk menutup mulutnya. Ada segala macam mie instan, biskuit, dan air di suite hotel. Orang akan berpikir bahwa Jasper sedang mempersiapkan pertempuran dengan betapa hikmatnya dia. Semua ini disiapkan oleh Julian untuk Jasper sebelum dia pergi. Jasper awalnya percaya bahwa itu tidak perlu karena hal itu dapat membuat orang lain salah paham. Namun, Julian tidak berhenti. Faktanya, dia memastikan bahwa Jasper memiliki sumber daya yang cukup sehingga dia dapat bertahan hidup selama sekitar 1 minggu terisolasi dari dunia luar setelah melakukan persiapan yang diperlukan. Baru pada saat itulah Julian pergi dengan meyakinkan. Sebelum pergi, Jasper sebenarnya bertanya, apakah ini semua benar-benar diperlukan? Menurut pengalaman saya di Kori, sangat, Jasper akhirnya percaya bahwa Julian benar ketika dia melihat mulut anjing itu berbusa.
Kemudian, Jasper perlahan berjalan ke jendela dan mengintip melalui celah tirai. Di luar sepi, dan tidak ada yang lebih bijak tentang bahaya yang baru saja terjadi di dalam ruangan. Namun, Jasper tahu bahwa bahaya sebenarnya ada di luar kamarnya. Insiden keracunan malam ini hanyalah firasat. Segalanya hanya akan menjadi lebih buruk dari sini. Setelah gagal, Dejon kembali ke markas rahasia dengan marah. Kerik, sang pemimpin bertanya ketika dia melihat Dejon kembali begitu cepat dan dengan marah. "Kamu segera kembali. Apakah kamu gagal?" Dejon mengangguk tak berdaya dan memberitahu mereka apa yang terjadi. "Bos, ada yang memberitahuku bahwa Jasper tidak sesederhana kelihatannya." Kerik merasa situasinya sulit sekarang karena dia mendengar Dejon menceritakan kembali. Namun, dia lebih percaya bahwa apa yang terjadi adalah kecelakaan satu kali. "Kamu ada benarnya, tetapi kamu harus percaya bahwa kamu juga seorang profesional. Mungkin Jasper selalu memiliki hewan peliharaan, tapi tidak tercatat di dokumen." Mendengar ini, Kerik mengerutkan kening, menandakan bahwa dia sedang berpikir. "Tidak apa-apa. Sekarang setelah Anda kembali, istirahatlah. Aku akan meminta Aldrich bersaudara pergi. Dengan mereka berdua, mereka seharusnya bisa memastikan kesuksesan." Terlepas dari keengganannya, Dejon berbalik untuk pergi. Dia tahu bahwa jika dia berhasil, dia akan menerima hadiah yang besar. Namun, sekarang Dejon telah kehilangan kesempatannya, dia hanya bisa menyaksikan kesempatan itu jatuh ke tangan orang lain. Segera, Aldrich bersaudara dipanggil. "Ada apa, bos?" "Aku punya misi rumit untuk kalian berdua." "Dejon telah gagal, jadi berhati-hatilah," kata Kerik saat dia menyampaikan informasi Jasper. Aldrich bersaudara melihatnya dan merasa aneh. "Bos, saya dan saudara laki-laki saya adalah orang-orang bersenjata. Saya tidak berpikir kami cocok untuk pekerjaan ini." Jelas bahwa Jasper akan terluka tetapi masih hidup. Kerik menjawab sambil tersenyum. "Aku mungkin tidak mempercayai orang lain, tapi aku percaya kalian berdua." "Sejak kapan kalian berdua melewatkan kesempatan?" Aldrich bersaudara akhirnya mengangguk setelah Kerik mengubah instruksinya. "Mengerti, bos. Tunggu saja kabar baiknya." Saudara-saudara menunggu sampai malam berikutnya sebelum mereka muncul di gedung tempat Dejon menunggu. Aldrich bersaudara tidak memilih beraksi di malam hari setelah merenungkan kegagalan Dejon. Mereka percaya bahwa Jasper tahu bagaimana melindungi dirinya dari mereka. Namun, senja adalah waktu ketika kebanyakan orang akan menurunkan kewaspadaan mereka. Saudara-saudara berbaring telungkup di atap dan menutupi diri mereka dengan kain warna-warni agar terlihat sebagai bagian dari atap. Masing-masing dari mereka memiliki senapan sniper di tangan mereka dan mereka membelakangi matahari. Di depan mereka adalah jendela Jasper kemungkinan besar akan muncul di belakang, dan oleh karena itu, ini adalah tempat terbaik bagi saudara-saudara untuk menyergap. Jika Jasper membuka jendela atau bahkan mengangkat tirai untuk menikmati matahari terbenam, dia akan dihadiahi 2 peluru tersembunyi. Aldrich bersaudara telah dinasihati sebelum mereka datang. Mereka tidak perlu membunuh Jasper, yang harus mereka lakukan hanyalah melukainya dan mengirimnya ke rumah sakit. Ini akan menjadi misi yang mudah bagi para pembunuh seperti Aldrich bersaudara. Mereka menatap tajam ke teropong senapan mereka dan menunggu perubahan. Setelah beberapa lama, mereka merasakan panas matahari perlahan meninggalkan kepala mereka. Mereka mengira akan kehilangan kesempatan untuk menyerang ketika tirai tiba-tiba bergerak. Aldrich bersaudara tetap diam dalam sinkronisasi. Tiba-tiba, tirai ditarik ke belakang dan sesosok muncul di depan mereka. Saudara-saudara dengan cepat menggerakkan senapan mereka sehingga teropong mereka mengarah ke kaki dan bahu Jasper. Bahkan jika dia tertembak, Jasper tidak akan mati. Kemudian, Aldrich bersaudara akan berhasil. Mereka sudah bisa melihat hadiah tambahan dari bos mereka. Namun, tepat di detik berikutnya, Jasper mengeluarkan sebuah cermin. Cermin ini memantulkan sinar matahari dari matahari terbenam langsung ke mata Aldrich bersaudara. Tidak tahan lagi, saudara-saudara bangkit dari tanah untuk menggosok mata mereka. Pada saat penglihatan mereka kembali, dan mereka mendongak, mereka melihat Jasper tersenyum pada mereka. Aldrich bersaudara terdiam. Mereka tahu senyum ini berarti bahwa mereka telah ditemukan.
Tidak ada gunanya menyembunyikan diri dari pandangan lagi dan saudara-saudara segera pergi. Jasper berdiri di depan jendela dan terus tersenyum misterius saat dia melihat mereka pergi. Namun, yang tidak diketahui oleh Aldrich bersaudara adalah punggung Jasper bermandikan keringat. Dia tahu mereka memegang senapan sniper. Jika Aldrich bersaudara ingin membunuhnya, yang harus mereka lakukan hanyalah menarik pelatuknya. Syukurlah, Jasper menebak dengan benar bahwa mereka tidak ada di sini untuk membunuhnya. Jasper dengan cepat menarik tirai ke belakang dan meletakkan cermin di samping. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Julian dan menceritakan apa yang terjadi. Jasper juga bertanya kepada Julian bagaimana keadaan di sisinya. Julian segera melaporkan kembali, seperti yang Anda duga. Brock ditangkap saat mencoba menyelamatkan pamannya. Tapi saya sudah mengeluarkannya dan saya menunggu hasil tes terbaru. Jasper tersenyum lega. Dia tahu dia bisa mempercayai Julian untuk menyelesaikan sesuatu. Bagus. Aku akan menunggumu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.